Dan sekarang Ibu kan di Perencana Ali Utama dan juga pernah 7 tahun menjabat sebagai Kepala Badan POM. Kira-kira melihat Badan POM sekarang ini, apalagi yang perlu dievaluasi supaya bisa menjadi Badan POM lebih bagus lagi ke depan? Dengan kelembagaan baru adalah deputi namanya bidang penindakan. Ini untuk merespon penegakan hukum. Ya, penegakan hukum kita intensifkan ya untuk ya itu mengejar produk-produk yang ilegal, produk-produk penyelundupan, ya, terus produk-produk yang istilahnya adalah palsu, falsified atau substandard. Yang di bawah standar. Saya merasa saya disiapkan untuk memimpin Badan POM menghadapi masa-masa sulit pandemi. Plus kemarin kan yang kita perang panjang sekali adalah pencantuman bebas BPA gitu ya, BPA di air minum dalam kemasan. Wah, itu perangnya dengan industri panjang banget. Selamat datang di SR On Edition Discussion bersama saya Edi Wijaya. Kali ini saya berkunjung ke kantor Badan POM, Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang berperan sangat penting dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran obat-obatan dan makanan, agar masyarakat Indonesia terhindar dari bahaya yang mengganggu kesehatan dan keselamatan jiwa akibat mengkonsumsi obat-obatan dan makanan yang tidak memenuhi standar. Di sini saya akan ngobrol dengan Perencana Ali Utama Badan POM yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Badan POM pada tahun 2016 hingga 2023. Siapakah beliau? Langsung saja kita ngobrol dengan Dr. Insinyur Penny Kusuma Stuti Lukito, MCP. Selamat siang Ibu, apa kabarnya? Selamat siang Pak Sehat, Edi Wijaya, Pak Edi bersama timnya yang hebat. Terima kasih atas undangannya dan akhirnya kembali, ya berhasillah kita bertemu dalam podcast ini. Sudah lama dijajaki untuk podcast tapi baru sekali. Lama sekali kayaknya semenjak saya masih Kepala Badan POM ya. Iya, udah setahunan ya. Akhirnya kayak akhir-akhir pas sibuk-sibuknya. Tapi alhamdulillah ya, mudah-mudahan ada manfaatnya hari ini. Nah, Ibu Penny selalu terlihat segar bugar ini, apa ada hubungan dengan hobi Ibu yang suka diving nih? Oh, saya suka olahraga. Oh, apa saja? Apa saja. Berenang udah pasti saya suka dan hampir tiap hari saya berenang. Kemudian saya suka, terakhir ini saya intensif Pilates. Sebelumnya yoga, sebelumnya yoga juga ya. Wah, luar biasa. Terus apa ya, sebenarnya dulu saya yang namanya tenis meja, badminton, itu suka sampai saya. Juga badminton? Ya, luar biasa. Dulu, sekarang sudah enggak ya, itu yang terlalu ini. Ya, terlalu intensif. Sekarang saya fokus pada berenang, Pilates, yoga, dan alhamdulillah sempat kemarin belajar diving karena saya cinta alam ini, saya cinta berenang, saya cinta air. Sempat bersama teman-teman Badan POM sebelum saya mengakhiri tugas saya sebagai Kepala Badan POM, kita membangun komunitas diving di Badan POM. Saya belajar diving umur 59 loh. Jadi ini buat inspirasi nih buat siapapun yang masih punya mimpi untuk diving. Saya umur 58, 59. Baru belajar diving. Wah, saya nemukan sesuatu yang indah sekali dan juga nyesel kenapa nggak dari muda. Setelah itu saya selalu mendorong teman-teman dimanapun, apalagi kita sebagai bangsa Indonesia betul-betul dikasih anugerah. Jadi karang dan ikan-ikan yang ada terumbu karang di bawah itu sangat indah sekali katanya. Bukan itu aja. Jadi kita masuk itu kita temukan tranquility. Tranquility tahu apa ya? Keheningan, kedamaian itu kita temukan di dalam. Tapi untuk saya yang kerjanya gitu, kira-kira kalau di bawah ini kita harus enggak tenang dan sebagainya. Jadi itu semacam meditasi. Menghilangkan stres juga ya. Terapi juga sebenarnya. Aduh, anak-anak muda Indonesia harus deh belajar. Terus katanya yang diving suka malam, katanya juga ikannya ada yang bercahaya segala macam ya? Saya belum sampai level itu. Ya, ini memang termasuk olahraga anti mainstream ya, luar biasa loh. Umur 59 baru ikut diving. Oh iya, pembuktian aja itu. Saya pengen pembuktian bahwa saya stamina. Tapi di balik kegemaran Ibu diving ini kan Ibu pernah membawa misi penyelamatan bumi. Bahkan pernah mengibarkan bendera merah putih di dasar laut Wakatobi. Ini saya cerita sedikit. Itulah kita launching diving community Badan POM, ada landmarknya di sana di Wakatobi. Itu Wakatobi indah sekali ya. Dan harapan saya dikembangkan dulu udah sempat rame tapi kemarin itu mungkin akibat pandemik ya. Tapi itu indah sekali.
Dan kita launching di sana menanam terumbu karang itu adalah cuma sebagai inisiasi aja ya untuk teman-teman Badan POM di seluruh Indonesia, terutama itu ya mudah-mudahan masyarakat bisa terpapar juga. Untuk cinta laut, cinta keindahan di bawah laut, sehingga dengan demikian juga menjaga kan kelestariannya dari laut kita, dari berbagai sampah-sampah yang masuk ke laut. Dan kita melakukan pembersihan laut, kemudian juga pantainya, kemudian juga menanam terumbu karang di sana. Iya, dan juga yang tadi yang mangrove itu yang rekor muri gimana ceritanya? Iya, plus juga ya mungkin karena saya dengan latar belakang lingkungan hidup saya, plus dengan pengawas industri obat dan makanan, selain daripada kita sebagai manusia juga menghasilkan sampah ya, yang harus juga kita tugas tanggung jawab kita menjaga kelestarian lingkungan. Plus industri obat dan makanan itu kan juga penghasil kontaminan besar ya. Iya, betul. Industri kimia itu kan banyak senyawa-senyawa kimia ya, kontaminan yang mencemari sehingga menjadi tugasnya industri juga untuk melakukan production yang bersih ya, clean production ya. Sementara kita juga clean consumption ya, jadi clean production. Jadi ya banyak hal saya lakukan terakhir. Jadi saya juga mengajarkan, menegakkan juga dan menularkan, mengenalkan aspek ramah lingkungan pada Badan POM dan pada industri obat dan makanan untuk lebih menegaskan. Sebenarnya sudah menjadi tanggung jawab mereka ya dengan ketentuan-ketentuan perindustrian yang ada dan perdagangan dan dunia internasional juga ada tentunya standar-standar perlindungan lingkungan yang harus mereka lakukan dalam production. Tapi kami melakukan lomba antar industri obat dan makanan yang kami bina, kami awasi. Adakan lomba khusus bagaimana siapa yang paling peduli lingkungan, baik dalam hal mereka mengelola production-nya yang ramah lingkungan, penggunaan materi-materi yang tidak wasting, terus bagaimana juga mereka berinteraksi, berkoordinasi, berkolaborasi dengan distributor, dengan konsumennya untuk kemudian mengembalikan lagi produk-produk hasil misalnya kemasannya dan sebagainya itu untuk diolah lagi bersama-sama menjadi sesuatu yang berguna. Reuse, recycle gitu ya. Ini apa yang dilakukan untuk produk-produk yang dilempar sebagai buangan begitu. Jadi itu satu aspek. Kemudian yang kedua adalah penanaman terumbu karang dan kedua ada di mangrove. Kan di PIK itu kan ada. Iya, karena berapa industri yang ikut serta. Jadi saya mengajak para industri itu untuk melakukan target-target berapa pohon yang berhasil ditanam. Waktu itu sampai lebih dari 5.000 ya kayaknya pohon seluruh Indonesia. Karena kan Badan POM ada balai-balai POM, UPT kami. Semua provinsi ada ya? Seluruh provinsi, ada di seluruh provinsi dan ada di 40 kota kabupaten. Sama-sama kita, masing-masing kan punya mitra industrinya di tempat masing-masing. Kita sama-sama menanam terumbu karang di lokasi-lokasi yang ada terumbu karang, kan nggak semua juga ada betul. Ya. Karena kalau di kota yang di mainland tentunya nggak ada, tapi yang pinggir-pinggir. Jadi ya akhirnya mendapatkan muri. Ya. Dan sekarang Ibu kan di perencana ahli utama dan juga pernah 7 tahun menjabat sebagai kepala Badan POM. Kira-kira melihat Badan POM sekarang ini apalagi yang perlu dievaluasi supaya bisa menjadi Badan POM lebih bagus ke depan? Pertama tentunya mempertahankan, mengintensifkan apa yang sudah kita capai selama ini. Ya, Badan POM alhamdulillah selama 7,5 tahun sudah saya kembangkan berbagai aspek ya kelembagaannya, sumber daya manusianya. Kita sudah mendapatkan jumlah kantor unit pelaksana teknis yang tadinya hanya di ibu kota provinsi, 34 ibu kota provinsi, kita sudah ditambah sejak 2019 itu bertambah 40 kota kabupaten. Tapi kan tentunya kualitasnya harus terus meningkat. Yang tadinya loka levelnya eselon 4 kita tingkatkan terus jadi balai besar gitu ya di tempat-tempat tertentu. Harapan ke depan tentunya mungkin perlu ditambah loka, tapi yang penting adalah loka yang ada sekarang, loka itu level yang terkecil dari UPT di kota atau di kabupaten untuk lebih dikembangkan. Prasarana harus dilengkapi, sumber daya manusia dilengkapi. Itu dulu ya, baru setelah itu bisa lah kita menambah beberapa loka, tapi nggak seluruh kota kabupaten di Indonesia itu ada berapa? Lebih dari 500 kan? Nggak mungkin lah kita punya kota di seluruh kota kabupaten. Hanya beberapa region, situ bisa
scope of pengawasannya bisa diperluas di beberapa satu tempat bisa beberapa kota kabupaten, misalnya 3-4 kabupaten, itu tergantung provinsi atau pulau masing-masing. Kemudian juga banyak program-program yang diintensifkan, terutama program-program untuk yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Misalnya juga keberpihakan kita untuk UMKM, ya, untuk local economy, ya, untuk UMKM, bagaimana mereka bisa memenuhi standar sehingga bisa dapat izin dari Badan POM. Karena kan kalau produk dapat izin Badan POM gitu ya, izin Badan POM itu kan berarti distribusi mereka bisa masuk ke kemana saja, tapi susah nggak mendapatkan izin ini? Karena banyak masyarakat belum paham nih cara mendapatkan izin ini bagaimana. Harusnya sih nggak sulit, tapi tentunya tergantung produknya. Kalau obat ya jelas aja beda ya. Kalau obat itu karena obat, jadi dia harus ada uji klinik dulu sebelumnya, terus ada proses-proses evaluasi yang tentunya yang ketat. Kandungan tertentunya nggak boleh obat loh. Ya, karena ini berhadapan batas dengan manusia yang sakit, jadi harus hati-hati. Harus efikasinya harus tepat. Jadi itu ada prosesnya sendiri. Kemudian ada kosmetik, ada herbal, ya, ada obat tradisional, ada pangan. Itu tentunya level ketatnya standar beda-beda ya. Tapi tentu aspek keamanan itu menjadi penting ya. Aman bahwa orang yang mengkonsumsi aman. Kemudian kualitasnya dan tentunya manfaatnya. Itu ada caranya, ada standarnya masing-masing. Dan ada keberpihakan kita kepada UMKM. Keberpihakan itu adalah tentunya percepatan dalam memberikan izin, ataupun juga kita berikan training khusus ya. Jadi istilahnya adalah jemput bola gitu ya. Jadi benar-benar kita yang datang bikin forum khusus, mengundang para calon-calon UMKM itu yang belum punya izin Badan POM, misalnya masih PIRT tapi dia pengen produknya meningkat gitu ya. Bisa kita ngadain forum langsung di tempat ya. Desk to desk gitu, mereka langsung dapat training dan dapat memenuhi aspek-aspek yang aksesnya kemana gitu ya. Itu ya tadi ya, masalah keberpihakan pada UMKM, program-program kita, karena kita harus reach out ya, bukan hanya supply dan demand kan. Supply-nya harus kita perkuat, aspek keamanan kualitas gitu. Maksudnya supply itu berarti produksi ya, baik itu yang industri besar maupun UMKM. Plus dengan demand-nya juga harus kita jaga, artinya mereka adalah masyarakat. Masyarakat harus kita edukasi sehingga mereka hanya menuntut produk-produk yang memang aman dan berkualitas. Dengan demikian ya tentunya produk-produk yang ilegal dan berbahaya ya tidak dibeli gitu oleh masyarakat. Nah, kita perlu mengedukasi masyarakat. Sehingga banyak program-program yang namanya komunikasi informasi edukasi KIE pada masyarakat. Itu biasanya untuk lebih memperluas coverage atau menyentuh banyak pihak, kita kerjasama dengan kelompok-kelompok masyarakat gitu ya. Waktu zaman saya itu kita banyak MOU, kerjasama, pendanaan kerjasama untuk mengedukasi masyarakat. Nah, tadi Ibu ada singgung sedikit tentang yang produk ilegal ya. Kan sekarang kita tahu banyak produk baik itu kosmetik, obat-obatan atau pemakanan yang diimpor dari luar negeri, belum ada izin BPOM-nya, tapi sudah beredar di masyarakat. Itu gimana tindakan ataupun pengawasan dari Badan POM? Ya. Nah, Badan POM ada aplikasi-aplikasi untuk memastikan kalau pengen tahu apakah ini sudah dapat izin atau nggak dari Badan POM. Sekarang ini kan ada ketentuan Badan POM ya, produk dulu semenjak 2017. Salah satu cara untuk menjaga keamanan produk obat dan makanan itu saya menginisiasi mengajak teman-teman untuk mengembangkan 2 dimensi barcode. Sejak 2017 loh. Jadi Badan POM satu-satunya produk yang awal ya, salah satu awal yang barcode. Punya 2 dimensi barcode sejak 2017 tuh. Saya sampai benchmarking ke beberapa negara lain ya, bagaimana mereka mengaplikasikan 2 dimensi barcode itu ya, sampai malahan ke negara-negara Iran atau yang udah berproses ya untuk 2 dimensi barcode untuk produk obat dan makanannya. Artinya ya, gimana 2 dimensi barcode? Itu ada aplikasi, malahan akhirnya kita menang dapat penghargaan dari Kemenpan RB baru-baru ini untuk 2 dimensi barcode tersebut. Ya 2 dimensi barcode, kemudian tinggal di scan. Nanti keluarlah di sana izinnya, apakah itu sudah dapat izin, terus ingredients-nya apa saja dan sebagainya, jadi data itu semua lengkap ya, nama produk apa, nomor izin berapa, detailnya seperti apa gitu ya. Tinggal upload aja ininya ya untuk scan, itu ada. Memang Ibu waktu menjabat sebagai Kepala Badan POM,
selama 7 tahun memang saya dengar banyak memberikan inovasi-inovasi dan terobosan buat Badan POM nih. Apa saja mungkin bisa diceritakan? Alhamdulillah itu ya, barcode, kemudian berbagai pelayanan publik kita banyak sekali sih yang sudah dapat ini ya. Apa yang ini? Oh, kita juga punya ruang yang namanya Badan POM Command Center, yaitu satu ruangan yang penuh dengan peralatan telekomunikasi ya, sehingga kita bisa kan karena UPT kan ada di daerah-daerah ya, seluruh wilayah Indonesia. Nah, gimana kita bisa bertemu sama-sama, jadi kita bisa rapat dalam satu command center gitu ya, yang semuanya bisa terlihat dan saling berinteraksi dengan peralatan teknologi komunikasi yang lengkap gitu. Kemudian apalagi inovasinya? Itu inovasi tadi barcode, kemudian inovasi dalam command center, inovasi juga dalam kelembagaan ya, Deputi Bidang Penindakan itu juga baru ada setelah 2018 kan. Saya mulai 2016 kan, itu kita upayakan dengan kelembagaan baru adalah Deputi namanya Bidang Penindakan. Ini untuk merespon penegakan hukum. Ya, penegakan hukum kita intensifkan ya. Untuk ya itu mengejar produk-produk yang ilegal, produk-produk penyelundupan ya, terus produk-produk yang istilahnya adalah palsu, falsified atau substandard. Yang di bawah standar. Misalnya kayak kemarin itu yang kasus kontaminan EG dan DEG di produk-produk sirup obat anak. Ya, sampai menyebabkan gagal ginjal tuh gitu gimana ceritanya? Ya. Artinya kan itu sudah punya kejahatan. Izin BPOM. Atau mereka setelah mendapatkan izin terus produksinya itu tidak mengikuti standarnya lagi? Ya, terutama adalah itu melewati masa pandemik di mana bahan baku obat kan susah. Kemudian ada komponen di dalam pelarut ya, untuk pelarut dari obat sirup. Tentunya ada pelarut yang kalau dijual dengan standar Badan POM, standar internasional, itu kandungan kontaminannya dibolehkan hanya 0,1%. Tapi tentunya harus murni itu kan, harus namanya pharmaceutical grade, itu mahal banget kan. Nah, saat dari kelangkaan itulah kemudian mereka memanfaatkan situasi yang dijual adalah pelarutnya, kontaminannya. Jadi kandungan pelarut yang harusnya 0,1% cuman dibolehkan karena harus pharmaceutical grade. Ini 99% pelarutnya. Dan dia menggunakan jenis yang lain, yang lebih murah. Yang chemical grade. Jadi grade untuk industri, misalnya untuk cat, kandungan pelarut bukan cat, untuk konsumsi makanan obat, lagi. yang tentunya harusnya mahal sekali. Iya. Jadi ini suatu bentuk kejahatan yang akhirnya ya menyebabkan tentunya siapapun, bayi bahkan orang dewasa pun kalau minum sirup dengan kandungan pelarut seperti itu bisa dimungkinkan. Gitu. Ya kan juga banyak zat pewarna makanan yang menggunakan zat pewarna pakaian yang murah, sehingga mereka bisa dapatkan keuntungan yang besar. Itu juga tindakan itu juga bisa menimbulkan permasalahan di organ manusia, kesehatan dan jiwa ya. Tapi mungkin dengan kadar yang tidak langsung bisa menjadikan suatu kematian. Tapi kita nggak pernah tahu perlahan-lahan akan menjadi penyakit dan kanker lah semacam. Bisa kidney kita rusak dan sebagainya tanpa kita tahu. Jadi betul-betul permasalahan produksi dan konsumsi obat dan makanan itu betul-betul aspek kualitas sumber daya manusia kita. Apakah Badan POM ada melakukan misalnya satu produk obat-obatan sudah diberikan izinnya, sekian lama kemudian ngambil sampel kita periksa lagi gitu, ada ya? Tentu. Itulah yang disebut dengan post market evaluation. Jadi ada pre-market, itu pre-market itu sebelum dapat izin. Itu kan di evaluasi pre-marketnya, standar-standarnya apakah memenuhi, baru dikasih izin. Setelah itu kita ikutin dengan namanya post market surveillance. Jadi sampling aja diambil, dicek. Iya, masalahnya itu kita nggak bisa semuanya ya, namanya juga produk berjuta-juta. Tapi sampling, dan utamanya sebetulnya juga ya kembali lagi konsumen yang mesti hati-hati ya dalam membeli produk dan mengkonsumsi dan melaporkan kalau ada suatu masalah segera. Cuman masalahnya di lokal kita ini banyak obat palsu ya, soalnya dijual murah-murah segala macam. Itu masyarakat nggak tahu. Saya lihat mereknya si ABC atau apa mereknya pun ya. Kita beli tahu-tahu isinya ternyata buatan dari pabrikan lokal yang mungkin palsu. Itu bisa sangat jadi. Jadi kadang-kadang juga terbuai iklan ya. Ya, iklan yang menggiurkan gitu ya. Seolah ekspres cepat sembuh. Iya gitu.
apalagi yang namanya produk herbal tapi dibilang adalah bisa mengobati A, B, C, itu namanya klaim yang belum tentu dibuktikan dari suatu uji klinik gitu. Ya, klaimnya herbal tapi isinya ternyata obat kimia juga dimasukkan. Itu. Karena efeknya cepat. Jadi kelihatannya gitu. efeknya hilang padahal cuma painkiller aja iya, ya sebenarnya. Nah, iya itu tanggung jawabnya Badan POM bersama dengan penegak hukum ya, tentunya dengan kepolisian. Kepolisian juga ada bagian unitnya yang bekerja sama dengan Badan POM sehingga kita bisa mengejar produk-produk tersebut ya. Ya tentunya ya sumber daya manusia kita tentunya kan tak terbatas ya, tidak terbatas jadi terbatas gitu ya. Itu sehingga memang perlu kita terus mengembangkan jumlah dari sumber daya manusia Badan POM yang masuk ke sebagai PPNS ya, penyidik pegawai negeri sipil gitu ya, untuk mengejar para penjahat di bidang obat dan makanan ini. Tapi itu tentunya juga harus dibarengi dengan kerjasama semua pihak ya. Betul. Kerjasama semua pihak yang terutama penegak hukum ya, termasuk bea cukai tadi impor barang bea cukai di perbatasan kerjasama kita dengan bea cukai juga sudah sangat intensif. Mereka bisa melaporkan ke kita apabila mereka menemukan satu kejanggalan gitu ya. Nah ini dengan pemerintahan baru kita Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran, apa harapan Ibu Penny terhadap Presiden baru kita ini supaya terhadap penanganan obat dan makanan ini bisa lebih bagus lagi? Iya. Kita bersyukur ada pemerintahan baru ya. Saya melihat Pak Prabowo membawa harapan baru ke depan ya, terutama juga aspek ketahanan bangsa ini, dan obat dan makanan adalah satu aspek yang sangat penting untuk ketahanan bangsa ya. Segala kehidupan kita nggak terlepas kan dari obat dan makanan. Ya, sejak bayi. Ya, betul, sejak bayi sampai sakit meninggal. Jadi harapan saya tentunya ya Badan POM menjadi salah satu institusi yang terus dikuatkan ya, terus dikuatkan segala aspek tadi. Aspeknya kan dari spektrumnya luas sekali fungsi dari Badan POM itu kan. Tadi ya pre-market sampai pengawasan post-market sampai juga permasalahan ilegal ya. Jadi kita itu melakukan juga dukungan untuk industri obat dan makanan. Badan POM mendampingi ya pelaku-pelaku usaha, industri-industri, firm-firm perusahaan untuk membangun kapasitas produksi yang memenuhi standar obat dan makanan, dan tentunya kita perlu menjaga kredibilitas dari produk obat dan makanan yang dibuat di Indonesia sehingga bisa goes internasional juga, goes global kan, jadi produk-produk ekspor yang membanggakan bangsa ini. Sehingga Badan POM itu juga menjadi tugas saya dan selalu saya tegakkan dengan sebaik-baiknya selama 7,5 tahun adalah membangun, menjaga kredibilitas Badan POM sebagai pengawas obat dan makanan, memberi izin, mengedukasi, mendampingi dunia usaha untuk meyakinkan itu bahwa produk obat dan makanan yang diproduksi, diedarkan, dikonsumsi oleh masyarakat adalah yang aman dan berkualitas. Sehingga ke depan tentunya aspek tadi kemandirian Badan POM, kredibilitas yang perlu kita jaga bersama ini mudah-mudahan akan selalu menjadi prioritas dari pemerintah juga untuk terus mendukungnya, dan saya percaya sekali dengan pemerintahan ke depan ada harapan itu yang semakin bisa lebih baik lagi lebih kuat lagi untuk Badan POM menjaga negeri ini. Ada nggak kesulitan, artinya gini, banyak produsen-produsen obat-obatan ataupun produk-produk makanan yang memang punya kepentingan-kepentingan dan punya relasi baik dengan memangku kekuasaan misalnya. Ada nggak mungkin intervensi, ini cepetin keluarnya izinnya, padahal sebelum periksa selesai cepet-cepet keluarin gitu, ada nggak misalnya? Oh ya, itu harapan kita adalah tentunya kita mandiri. Ya mandiri itu gitu ya. Bebas intervensi nggak? Iya, tidak ada intervensi, kepentingan interest personal, kelompok, apapun selain daripada keyakinan bahwa produk yang dihasilkan itu adalah berbasiskan sains ya, berbasiskan standar-standar. Tentunya juga inovasi regulasi juga berkembang ya. Yang tadinya misalnya suatu kandungan itu dianggap tidak ada di suatu produk, dengan perkembangan ilmu pengetahuan tiba-tiba diketahui bahwa oh ini mengandung satu senyawa yang berbahaya. Nah, itu biasanya di dunia National Regulatory Authority ya, kayak Badan POM lain di sebagai negeri, itu kita punya komunikasi terhadap yang di luar negeri internasional ya. Selalu terinformasikan, dan bisa aja kemudian ada penarikan untuk produk-produk tersebut gitu ya. Nah, jadi artinya adalah dalam hal-hal demikian di mana Badan POM harus menegakkan standar saintifik ya, terutama adalah untuk produk obat ya. Produk obat itu produk yang
standarnya sangat pasti ya. Jadi karena menyangkut tadi ya aspek keamanan dan manfaat. Kalau obat kan harus bermanfaat. Kalau dia substandar, tidak memenuhi standar, diminumkan pada orang yang lagi sakit malah membohongi kan, malahan tidak memberikan manfaat. Atau malah efek sampingnya timbul penyakit baru kan. Bahkan kemungkinan malahan ada efek samping yang berbahaya, jadi toksik malahan gitu ya, racun pada si sakit. Jadi betul-betul menjaga integritas Badan POM sebagai evaluator, sebagai dalam hal ini regulator ya, dan juga memastikan aspek kredibilitas dari produk yang dihasilkan itu menjadi tanggung jawab kita semua ya. Jadi harapan ke depan tentunya Badan POM tidak ada pengaruh kepentingan lain ya, atau intervensi ya. Intervensi kepentingan lain. Tapi pernah nggak selama menjabat 7 tahun sebagai kepala BPOM? Banyak. Waktu saat pandemi kan banyak cerita kan. Karena gitu, begini, kalau misalnya ibu nggak lakukan ntar gue pindahin lu. Sampai begitu nggak misalnya? Oh enggak. Sampai gitu explicitly tidak lah ya. Explicitly tidak, tapi kalau ditakut-takutin ada ya. Kan waktu kasus pandemi kemarin kan ada vaksin apa ya kemarin itu? Vaksin tertentu lah, nggak usah saya sebut lagi lah, kita semua udah tahu ya. Ada vaksin tersebut, ada obat tersebut, kan ada obat juga kan dari suatu institusi yang ingin memaksakan kita memberikan izin edar, padahal tidak memenuhi standar. Karena vaksin itu kan juga pada saat itu memang belum memenuhi uji klinis belum tahap 3 proses. Ya. Kita harus menilai dulu aspek keamanannya. Tapi kan nggak sampai ada uji klinis itu sudah digunakan. Karena dengan vaksin. Artinya vaksin. Dengan satu istilahnya undang-undang darurat nih. Jadi bisa digunakan sebelum ada. Oh ya, itu percepatan akses namanya. Jadi emergency use authorization. Dimungkinkan. Itulah yang disebut dengan inovasi dalam regulasi, ya. Jadi di saat-saat daruratan kita harus juga pintar ya. Dengan kemampuan teman-teman yang ahli di bidang uji klinik untuk obat, bidang farmakolog gitu, untuk bisa juga melakukan inovasi dalam regulasi sehingga bisa ada keyakinan bahwa tidak perlu melakukan secara keseluruhan, tapi kita sudah ada indikasi bahwa ini aman. Dan itu yang kita lakukan dengan emergency use authorization. Sesuatu yang harusnya suatu hasil uji yang seharusnya membutuhkan data 1000, kita bisa persingkat jadi cukup, misalnya 1/5-nya. Kemudian yang harusnya 6 bulan masa uji klinik, kita bisa persingkat jadi 3 bulan. Tapi tetap surveillance, kita awasin terus sampai kalau ada sesuatu yang berbahaya aja, setidaknya tidak aman, langsung bisa kita berhentikan lagi. Yaitu waktu itu kita intensif melakukan itu. Bekerja sama dengan nationally ya, globally ya, dengan para peneliti-peneliti seluruh internasional, dan itulah alhamdulillah itu yang saya bilang tadi. Saya merasa saya disiapkan untuk memimpin Badan POM menghadapi masa-masa sulit pandemi. COVID itu kan ya, masa yang tidak akan pernah ditemui oleh dalam sensuri ke depan mungkin ya, permasalahan peradaban yang sangat besar, dahsyat yang kita hadapi bersama. Alhamdulillah saya diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk membawa Badan POM mempertahankan kredibilitasnya, menjaga saintifiknya sehingga kita bisa memberikan on time sesuai waktu ya, tidak dipaksakan dan menghasilkan sesuatu yang ternyata tidak tepat gitu ya. Tapi on time, walaupun saya dikejar-kejar, dimarah-marahi oleh yang di atas, tapi alhamdulillah saya bisa meyakinkan bahwa tunggu ada waktunya, karena saya nggak bisa kerja sendiri, saya harus juga berkomunikasi secara internasional dengan yang melakukan uji klinik kan di seluruh negara-negara lain, nggak hanya cuma di Indonesia, dan saya harus pasti gitu. Untuk itulah untuk itu juga saya bilang kenapa saya merasa saya disiapkan jauh sebelumnya. Semenjak saya masuk Badan POM, saya sudah membangun komunikasi secara internasional. Kita pernah mengundang negara-negara member dari OKI, Organisasi Kerjasama Islam. Jadi negara-negara Islam yang tergabung dalam satu region OIC, itu OKI, kita undang ke sini untuk menjadi satu pertemuan internasional pertama ya, di pertama secara internasional. Ada 30 negara datang ke Indonesia dan menghargai kita sebagai salah satu lead agency, lead nation di bidang obat dan makanan, terutama di antara negara-negara Islam. Artinya apa? Efeknya bukan hanya ke
kredibilitas Badan POM saja diakui internasional, tapi produk yang dihasilkan di Indonesia, artinya dunia usaha juga dipercaya. Mereka akan mencari produk itu dan menerima produk itu apabila diekspor. Nah, ini sebelum lebih jauh lagi, tadi ada yang menarik nih yang terlewatkan sedikit tentang COVID-19. Kan kabarnya Ibu waktu sebagai Kepala Badan POM kan banyak membantu kasus ini, sehingga mungkin laboratoriumnya ataupun obat-obatan yang sempat izinnya belum keluar dimarah-marahin, itu ceritanya gimana? Oke, satu di laboratorium ya. Ini sangat saya merasa bersyukur dan saya bilang dengan teman-teman, Tuhan menyiapkan kita adalah begini. Pada saat 2017 kita itu punya PCR ya, alat PCR itu PCR. Ya untuk kita periksa swab itu. Alat PCR itu kan mahal sekali harganya, lebih dari 1 miliar satunya. Terus kita hanya punya beberapa di provinsi-provinsi di mana banyak kasus produk-produk tidak halal. Dalam hal ini kita taruhlah PCR di untuk kota-kota memastikan muslim. Di beberapa ini nggak semuanya punya. Jadi saya bilang kenapa kita nggak semuanya punya? Semuanya harus punya. Akhirnya saat itu kita dalam waktu ini benar-benar saya alokasikan anggaran untuk membeli 28 PCR. Sekitar 2017-2018 beberapa tahun gitu ya. Karena multi year ya, karena mahal kan. Terus tapi dengan pada saat kejadian, jadi udah siap nih. Ya, padahal tujuan awalnya belum tahu ada COVID. Iya, ini tadinya cuma buat untuk memeriksa makanan halal. Jadi DNA dari babi gitu bisa dicek di situ. Ini kan memang masalah DNA ya, virus pun juga dilihat DNA-nya. Nah, kemudian pada saat itulah kejadian ini langsung kita mencari kan PCR nggak ada yang punya di banyak daerah yang nggak punya PCR, jadi nggak bisa memeriksa itu. Jadi akhirnya saya bilang oke, teman-teman yang punya pinjamkan ke pemerintah daerah, saya bilang gitu ya. Terus tapi kalau pemerintah daerah nggak bisa ngerjain, artinya kalau pemerintah daerah nggak bisa, ya udah kita yang harus melakukan itu. Akhirnya kita melakukan itu. Ada satu provinsi yang benar-benar terima kasih karena ya cuma di Badan POM aja PCR-nya itu. Jadi sempat sekian lama Badan POM yang akhirnya jadi voluntary juga menjadi tempat untuk menganalisa swab gitu ya, analisa swab membantu pemerintah daerah masing-masing. Itu ya kita bersyukur. Akhirnya setelah itu yang dipinjam-pinjamkan juga akhirnya minta kembali kita bangun aja di laboratorium kita karena sumber daya manusia kita juga ada. Akhirnya ya kita beberapa, kemudian ada peningkatan lagi. Setelah itu kita sadar kita harus BSL 2, jadi biosafety level. Jadi level kualitas dari laboratoriumnya Badan POM juga berkembang di sini. Akhirnya kita jadi BSL 2 dan BSL 3. Artinya apa? Nggak banyak laboratorium dengan level BSL 3 di Indonesia ini. Badan POM udah jadi BSL 3. Dengan demikian kita bisa sampai memeriksa virus. Artinya juga bisa menjadi tempat untuk pengembangan research ya, untuk berbagai obat ya, vaksin, produk-produk biologi itu Badan POM bisa ikut. Luar biasa ya, padahal tupoksi awalnya bukan itu. Ya itu yang itu ya, swab itu. Tapi kalau untuk BSL 3 emang itu tupoksi kita. Tapi kita artinya adalah pandemik itu ternyata malahan membuat banyak kinerja kita yang semakin meningkat. Satu hal juga saat pandemik itu, justru dengan online kita mengevaluasi jadi lebih dipersingkat, lebih dipermudah. Jadi online, akibatnya apa? Lebih banyak kinerja kita. Jadi izin-izin itu lebih banyak keluar malahan selama masa pandemi COVID. Karena kita nggak perlu datang ke sana, nggak perlu lama. Semua kita kembangkan, karena semuanya online. Cara-cara mengevaluasi secara online. Tapi tetap tentunya memenuhi standar masing-masing. Standar yang masing-masing dari produk ya. Itu satu. Ya. Jadi pelayanan publik kita malah semakin meningkat selama pandemi karena penggunaan online services. Kedua, laboratorium kita meningkat juga. Yang sekarang udah BSL 2, BSL 3, kemudian berkembanglah regional lab ya di seluruh Indonesia juga dengan BSL 2 ke depan. Nah, satu lagi tadi menarik, Ibu dimarah-marahin nih karena izinnya keluar, cerita sedikit nih. Ya, tentunya Pak Presiden saat itu punya concern untuk segera, kadang-kadang malah waktu itu kayak kompetisi antar negara untuk siapa secepat mungkin bisa menyuntikkan vaksin pada masyarakatnya. Tentu saya harus bertahan ya, menjelaskan. Saya dimarahin bukan hanya Bapak Presiden di dalam satu rata saja, tapi juga saya dimarahin pun juga sampai di DPR, ingat. Tapi itu bukan terkait vaksin yang akan disuntikan.
Ini adalah vaksin yang lain ya, bukan vaksin dalam tanda kutip ya. Ingin menjadi vaksin tapi itu bukan kategori vaksin, yang namanya vaksin Nusantara. Jadi pengen digunakan cepat-cepat padahal itu belum. Ya, itu bukan kategori. Untuk menilainya bisa sebagai vaksin pun juga masih belum bisa dibuktikan ya, karena itu adalah penggunaan peningkatan daya tahan tubuh yang sifatnya personal. Jadi bukan vaksin. Kalau vaksin yang harus dapat izin dari Badan POM itu harus sesuatu yang standarnya jelas dan bisa diproduksi secara massal gitu. Sampai Ibu dianggap tidak membela produk dalam negeri, karena produk vaksin. Ya bisa ada yang mengatakan demikian. Tidak membela itu tidak bisa dibuktikan bahwa saya tidak membela produk dalam negeri dengan segala kegiatan yang Badan POM lakukan, bagaimana kita mendorong UMKM, mendorong produk-produk. Tapi dalam hal ini aspek keamanan, aspek ya tentunya aspek jiwa dari masyarakat yang akan menggunakan produk itu paling diutamakan. Ya, jadi apanya itu artinya mungkin dengan cara itu Ibu atasi tekanan-tekanan dari pihak-pihak tertentu. Iya, saya bagaimana caranya saya teguh dalam hal apapun kan saya, dan sesiap saat itu saya udah siap kalaupun jabatan saya akan lepas, selama dalam rangka saya mempertahankan sesuatu yang berbasiskan keyakinan yang saintifik, ya itu yang harus dilakukan oleh Badan POM. Karena Badan POM harus punya suatu tolak ukur yang membuat kita teguh ya dalam memegang berbagai hantaman interest dari semua pihak ya, interest apalagi interest yang berbau ini ya, capital, komersial menggunakan kekuasaan itu kekuasaan. Sangat sensitif kita, kita akan Badan POM akan berhadapan dengan hal-hal seperti itu, akan sangat berhadapan dengan godaan-godaan seperti itu. Jadi kita harus punya pegangan kuat untuk bisa bersikap teguh pada saat menghadapi hal tersebut. Saat itu sikap teguh saya adalah udah jelas karena saya dibantu oleh para expert-expertnya. Bukan saya expert kok, tapi saya sebagai pimpinan mengelola data-data yang diberikan oleh expert itu dan mengambil keputusan. Saya bisa mengambil keputusan apa aja. Seorang pimpinan itu bisa mengambil keputusan apa aja, bisa berpihak pada yang punya kepentingan atau berpihak pada masyarakat. Nah, itu seorang pimpinan harus punya keberanian untuk mengambil resiko bahwa dia akan mengambil langkah yang mungkin tidak populer ya oleh sekelompok orang yang elit gitu ya, dan memberikan tekanan, atau dia berpihak pada masyarakat dengan keteguhan. Jadi waktu itu Ibu memilih berpihak kepada masyarakat ya? Oh ya, berpihak pada sains, berpihak pada validitas ya, suatu produk itu akan berbahaya atau tidak pada masyarakat. Resiko saya ambil. Mau waktu itu diberhentikan, mau dimarahin seharian sampai tengah malam, dibentak-bentak ini kan, yang maksudnya adalah menurunkan mental saya. Alhamdulillah mental saya tidak cukup kuat ya, tidak bisa karena ada yang bantu. Ada beberapa sih sahabat menteri yang menelpon dan ngasih keberanian gitu. Gitu ada sih. Dan iya kalau kalau yakin ya ini teruskan ya. Tapi pada intinya adalah saya percaya pada para expert, saya percaya pada jajaran Badan POM bahwa kita berlaku profesional, dan saya percaya pada diri saya sendiri untuk mengambil keputusan dan mengambil resiko tersebut, dan percaya pada yang di atas, itu aja. Nah, mungkin menurut Ibu dengan pengalaman seperti tadi itu ada tekanan dan intervensi politik segala macam, perlu nggak Badan POM ini dikuatkan lagi dengan undang-undang yang apa yang harusnya dilakukan lagi dari undang-undang? Satu, undang-undang itu kan udah ada undang-undang kesehatan sebetulnya. Jadi ada sebagian kepentingan akan undang-undang sudah ada di undang-undang kesehatan, tapi sekarang turunannya saja yang untuk memastikan kelembagaan Badan POM yang tadi mandiri ya, tidak tidak dicampuri oleh intervensi kepentingan sekelompok. Itu ada nggak sekarang tercantum di undang-undang yang BPOM ada? Sekarang ini. Kalau belum ada, barangkali perlu diajukan juga supaya itu nanti menjadi bagian dari undang-undang supaya tidak bisa diintervensi. Ya ya nggak tahu saya di level regulasi payung seperti apa ya untuk aspek itu. Tapi itu kan masalah etika bernegara ya. Sebenarnya aspek tersebut ya. Saya nggak tahu aspek kemandirian itu adalah lebih pada dari posisi dia. Dia harus sebagai institusi, ini kayak lembaga nih ya. Independen gitu ya. Nah, bedanya kementerian sama lembaga. Kalau saya melihat Badan POM harus sebagai lembaga, bukan kementerian gitu ya. Karena kalau kementerian nanti ada politik dan sebagainya, itu bisa kan. Tapi kalau lembaga teknis yang memimpin adalah seorang profesional.
kompeten dan profesional. Itulah kenapa membedakan kementerian dan lembaga teknis. Ya harusnya adalah orang yang profesional, yang bukan kepentingan politik gitu. Kalau kementerian bisa ya, karena dia ada di tataran kebijakan, regulasi. Tapi kalau lembaga itu ada di tataran teknis, ya itu tadi standar-standar yang harus dipertahankan, ada saintifik dan sebagainya. Jadi dari segi itu ya aspek kemandiriannya, apakah sekarang perlu diperkuat, ya diperkuat kemandiriannya. Bentuknya seperti apa saya nggak bisa memastikan di sini ya. Tapi yang jelas kalau saya lihat bentuknya harus lembaga. Oh gitu. Lembaga. Nah sekarang Presiden Prabowo kan concernnya juga ke salah satunya ke stunting juga ya. Nah Ibu punya ide apa supaya ini bisa teratasi stunting ini? Masalah stunting. Dari sisi Badan POM. Kalau stunting, Badan POM dikaitkan dengan pangan, kita juga ikut ya dalam program stunting tersebut. Tapi kita lebih pada kalau stunting itu menjaga aspek keamanan pangan yang dikonsumsi ya 1000 hari gitu ya, konsumsi misalnya produk-produk untuk bayi ya, produk sejak ibu hamil malah. Sejak ibu hamil, produk-produk suplemen ya, makanan atau pangan olahan yang dikonsumsi oleh ibu hamil, kemudian juga bayinya 1000 hari pertama dalam manusia ya. Itu ya tugasnya Badan POM, aspek keamanannya menjaga itu. Misalnya juga aspek security, food security, kita ikut mentraining juga ahli-ahli food inspector di seluruh wilayah Indonesia dengan dinas-dinas kesehatan, itu juga tugas dari Badan POM. Jadi Badan POM sebenarnya lebih pada keamanan dan juga kualitas ya, kualitas gizi. Kalau kualitas itu kalau pangan yang menyangkut nutrisi, gizi, masuk labeling ya, bagaimana labeling dari suatu produk pangan itu juga tugasnya Badan POM untuk memastikan ada kandungan gizinya, tidak mengandung gula, garam, lemak, GGL itu ya, gula, garam, lemak yang berlebihan. Juga kita juga sudah punya inovasi, ini ada inovasi lagi nih yang dikaitkan dengan labeling, itu juga ada. Dulu harapan saya inovasinya levelnya lebih tinggi lagi, yang namanya level traffic light. Jadi kita Badan POM bisa mengevaluasi kalau kandungan gula, garam, lemaknya melebihi standar tertentu, dia udah warnanya kuning. Terlalu banyak merah. Kemudian kalau bagus kita kasih hijau. Jadi langsung ibu yang membeli makanan untuk anaknya bisa lihat hijau. Langsung itu. Tapi ya prosesnya dengan industri kan selalu ada resistensi ya. Diklasifikasikan begitu kan mereka juga masih resisten. Jadi perlu kekuatan lagi dari pemerintah untuk bisa meyakinkan bahwa labeling itu adalah untuk kepentingan konsumen. Ya, edukasi. Pendidikan itu kan edukasi ya, informasi untuk edukasi pada masyarakat. Setelah itu ya tergantung si konsumen mau memilih yang mana. Tapi kita sudah memberikan mereka informasi, itu yang penting. Tanggung jawabnya Badan POM di situ memberikan informasi. Plus kemarin kan yang kita perang panjang sekali adalah pencantuman bebas BPA. Gitu ya, BPA di air minum dalam kemasan. Wah itu perangnya dengan industri panjang banget ya. Nah industri yang menolak untuk ini karena dianggapnya kita berpihak pada yang lain, karena ini ya bangsa gitulah membawanya. Padahal kita bukan masalah keberpihakan kita pada industri apapun juga, tapi adalah mengedukasi masyarakat, memberikan informasi dalam label. Label itu kan tujuannya itu kan memberikan informasi ya, memberikan standar dan memberikan informasi pada konsumen, edukasi gitu. Setelah itu ya sebenarnya terserah pada konsumen yang mau milih yang mana. Nah, itu aja susah, tapi akhirnya alhamdulillah berhasil goals ya. Ya karena memang bahaya ya kalau BPA mengandung kandungan tertentu sering dikonsumsi, jangka panjang malah menimbulkan kanker. Betul, banyak hal, kanker, infertil dan sebagainya ya. Itu hanya salah satu issues ya, banyak lagi yang masalah yang lain. Jadi harapan saya sebenarnya juga pada dunia usaha untuk juga memikirkan kepentingan masyarakat lah ya. Jangan cuma komersial, untung aja dipikirkan ya. Keuntungan perusahaan tentunya, itu yang selalu kami serukan. Terkait dengan banyak lembaga yang punya kewenangan juga mengawasi obat dan makanan, apakah ini terjadi tumpang tindih atau bisa sinergi? Harusnya bisa sinergi, karena sebetulnya ada boundary yang bisa kita bagi-bagi. Contohnya adalah tadi, Badan POM itu dia pada proses food, jadi pada industri. Apakah itu bukan industri makanan fresh ya? Apakah itu industri besar ataupun UMKM, tapi adalah produk yang diproses gitu, yang udah dalam proses. Bahkan tapi kita juga akhirnya kalau dinas sebenarnya proses yang pengolahan misalnya catering atau ada yang menjual makanan fresh ya, misalnya buat lunch di mana di pasar gitu ya, atau di supermarket, itu juga sebenarnya udah bukan Badan POM kalau yang proses. Itu nggak perlu Badan POM. Tapi
Tapi kalau masih dibutuhkan, kita membantu. Bisa, Badan POM masih bisa juga untuk mengawasi, misalnya dipanggil untuk ikut mengawasi juga bisa Badan POM untuk yang proses. Karena itu memang masih proses juga. Tapi itu kan fresh sebenarnya, fresh produk. Harusnya itu dinas kesehatan yang harusnya lebih. Tapi biasanya Badan POM, balai-balai UPT itu kerjasama dengan dinas, kami mentrain dinas, memberikan informasi, juga meminjamkan laboratorium kami untuk melakukan analisa apabila ditemukan sesuatu yang mengkhawatirkan gitu. Jadi intinya adalah memang kolaborasi, sinergi ya dengan siapapun yang terkait dengan obat dan makanan, pangan misalnya, kolaborasi dan memahami tanggung jawabnya masing-masing. Kadang-kadang itu. Nah, Badan POM waktu zamannya saya dulu ya, saya selalu mengencourage teman-teman, oke, kalau ada sesuatu yang kita tahu itu berbahaya untuk konsumen, tapi belum ada yang bertanggung jawab gitu ya, atau yang harusnya bertanggung jawab tidak bergerak gitu ya. Saya selalu mengajak teman-teman untuk ikut masuk aja, mengingatkan pada yang belum bergerak, untuk kemudian setelah mereka menyadari dan bergerak, barulah kita tinggalkan. Itu juga menjadi tugas kita, karena inti kita adalah konsumen. Ya, apalagi nanti nih dengan programnya Presiden baru kita ini, adalah untuk memberikan makanan bergizi. Oh, proses food itu juga, itu proses food yang fresh. Makanan bergizi yang dimasak buat anak-anak sekolah itu kan, kalau nggak diawasi kan barangkali juga cara masaknya yang tidak tepat. Kan banyak gorengan kita itu katanya minyak dikasih plastik supaya lebih garing segala macam. Nah ini kan perlu pengawasan khusus supaya anak-anak itu malah bukannya bergizi malah jadi tidak sehat kalau salah kan. Belum lagi kalau ada racun ya. Waduh, dalam waktu yang sama bisa atau ada makanannya mungkin bahannya kadaluarsa yang dipakai buat masak supaya mencari maksudnya keuntungan. Keracunan itu diarea gitu ya. Masukkan bakteri dan sebagainya karena nggak higieniknya diterapkan. Iya, kita kan sudah ada Badan Gizi Nasional ya. Itu menjadi tugasnya Badan Gizi mungkin mengelola itu semua termasuk pengawasannya. Badan POM bisa membantu karena kita kan itu kan masih badan yang baru. Saya nggak tahu kedepannya akan dikembangkan seperti apa. Tapi Badan POM tentunya udah punya tugasnya yang banyak ya kita. Tapi kita bisa membantu dalam pengembangan nanti kelembagaannya, membantu dalam menganalisa, membantu mendampingi pengawasannya juga bisa gitu ya. Atau pembinaan. Nanti tentunya Badan Gizi ini akan punya unit-unitnya dalam pengawasan dan kita bisa melakukan melakukan, kita juga punya ini kan sertifikasi, badan sertifikasi profesional untuk inspektur pangan. Itu kita punya. Inspektur. Itu juga salah satu inovasi itu, pengembangannya baru-baru ini kita ada kelembagaan di mana di seluruh UPT seluruh wilayah Indonesia jadi tempat ujinya, uji kompetensinya, tapi sertifikasinya nanti dari sini. Dari 3 UMN. Nah, di situ kita bisa bantu, saya kira. Tapi yang di depan tentunya Badan Gizi Nasional mungkin ya, saya nggak tahu nanti komunikasinya bagaimana dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Tapi kalaupun nanti dibebankan pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, ya tentu saja dengan beban tugas itu harus disertai dengan sumber daya ya, anggaran, manusia, karena Badan POM tentunya sudah sangat padat sekarang dengan tugas yang besar dan juga jumlah pegawai kita yang nggak terlalu besar. Fasilitas sarana, anggaran kita juga nggak besar loh. Jadi saya selama 7,5 tahun memimpin Badan POM, anggaran tidak berubah signifikan. Jadi cuma sekitar, nggak perlu saya sebutin. Nanti dia marahin pimpinan. Ya, tapi cuma sekitar segitulah ya. Tapi kalau nggak lebih besar dari satu dirjen di Kementerian Kesehatan lah gitu ya. Jauh di bawah satu dirjen di Kementerian Kesehatan. Ini Badan Pengawas Obat dan Makanan seluruh Indonesia. Itu perlu juga sih masyarakat dan pemerintah yang baru tahu betapa Badan POM itu anggarannya masih kecil. Saya berusaha untuk minta dinaikkan, tidak bisa. Tapi akhirnya saya melihat, alhamdulillah dengan anggaran yang ada, bisa kita lebih efisien, lebih merealokasi. Akhirnya kita tetap bisa berkembang dengan sangat baik, dengan berbagai kinerja, program-program strategis yang baru, teman-teman aktif bergerak. Dengan anggaran yang tidak terlalu berbeda. Bedanya cuma berapa? Kadang-kadang kalau dinaikin cuma 200 miliar. Setelah itu ditarik lagi. Akhirnya tetap segitulah ya. Sekitar sekian. Oke. Dengan pengalaman Ibu sebagai Kepala Badan POM yang begitu lama ya, 7,5 tahun ya. Nah, Ibu kabarnya kan membuat buku nih supaya bisa membagiin ilmu-ilmu Ibu ke orang lain. Nah, ini gimana ceritanya bukunya? Lagi berproses. Buku ini ya mungkin butuh waktu lah ya.
Karena yang ingin saya sampaikan di sana adalah tentunya buku sih sudah ada yang dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan. Ini ada buku karya kinerja 7,5 tahun sebenarnya, tapi sebenarnya adalah dikaitkan dengan pandemi COVID. Setiap tahun saya juga selalu membukukan ini karena kinerja kita, pengalaman kita memang harus dibukukan, didokumentasikan untuk menjadi pembelajaran ke depan. Tapi yang saya inginkan ke depan mungkin malah bisa aja story behind something itu nanti akan keluar di buku itu. Karena yang ingin saya sampaikan adalah memoir tentang kebijakan-kebijakan. Jadi policy memoir gitu, lebih pada itu, policy memoir, kebijakan-kebijakan, terus bagaimana saya keluar dari suatu masalah, jadi bagaimana kita berjejaring, bagaimana pertolongan itu bisa datang gitu ya. Bagaimana saat-saat apa yang harus dilakukan di saat-saat kritis seperti itu ya. Jadi lebih ke memoir, suatu policy memoir. Jadi buku berikutnya setelah ini akan dibuat yang seperti tadi itu ya. Lebih personal juga ya. Bagaimana saya 7,5 tahun membawa, apa yang saya lakukan membawa Badan POM 7,5 tahun. Jejak-jejaknya gitu untuk terekam. Apa ada yang istimewa nggak? Barangkali kan saya belum sempat baca bukunya, tapi diberitahukan bocoran 1-2 macam yang lebih istimewa. Yang istimewa dari ini ya, dari yang ini. Dari ini adalah tadi apa yang sudah saya bangun dalam 7,5 tahun. Satu, tentunya adalah aspek sumber daya manusia ya, kepemimpinan itu menjadi pesan penting. Mindset itu ya, dalam sumber daya manusia yang saya bangun adalah mindset, cinta tanah air. Saya membangun nasionalisme dalam Badan POM itu, kemudian itu sesuatu yang baru buat Badan POM ya dibanding sebelumnya. Kemudian karena jelas, karena kita adalah melayani, menjaga, melindungi masyarakat, itu aspek nasionalisme itu harus ada di seluruh Indonesia ya. Cinta tanah air, mindset, kemudian membangun sarana prasarana. Ini kan Pak Ed sama ini luar biasa nih, ada ruangan podcast Ibu ini. Wah, ini salah satu aja. Belum lagi lihat yang tadi saya bilang Badan POM apa namanya? Command Center harus lihat. Oh, ada di sini nih ya fotonya. Kemudian itu landmark di depan tuh ini kita apa? Icon di depan itu juga ada artinya itu. Nama dari ikonnya itu ada di tengah sana ya. Besar itu yang membuat itu juga sculpture yang terkenal di Indonesia, Pintor Sirait. Yang kebetulan teman waktu SMA ketemu, saya bilang bisa nggak bikin sculpture untuk Badan POM, saya ingin ada Badan POM punya sculpture gitu ya. Karena saya lihat di luar negeri nih kalau saya datang ke institusi gitu kan suka ada sculpture-nya, saya bilang wah Badan POM kan harus bernuansa global, kita harus punya sculpture. Terus ide saya sendiri. Terus dia nanya, ibu pengennya apa? Terus saya bilang, ini namanya saya sebutkan gini, terus dia ngasih desain, artinya saya gini, saya kasih koreksi. Semuanya tuh saya kasih nama. Science, Beauty, and Strength. Science ini adalah mikroskop ini. Ini merepresentasikan Badan POM harus berbasiskan science. Itulah kenapa Badan POM harus mandiri. Karena kita berbasiskan science, kita tidak bisa diintervensi oleh kepentingan siapapun, hanya berbasiskan science. Dan kita mendukung pengembangan science dan inovasi. Science, beauty. Nah, beauty itu produk-produk yang kita hasilkan. Ini adalah herbal, rempah-rempah yang kita hasilkan. Kemudian ya kan, segala macam ini produk-produk obat, tanaman obat, ada namanya masing-masingnya. Kemudian strength-nya adalah ini terbuat dari steel. Strength, kenapa kita science, beauty, and strength? Adalah karena Badan POM harus kuat. Saya menjalani proses pandemi itu betapa saya menjaga kekuatan itu, gitu ya. Jadi kita mau ditempa apapun, dimarahin, ditekan kiri kanan, kita harus kuat, ya. Badan POM harus kuat, apalagi Badan POM harus menjaga negeri ini, seluruh pelosok tanah air. Teman-teman Badan POM itu mengarungi sampai ke titik terjauh dari Badan POM menggunakan boat, menggunakan sepeda motor di tempat-tempat yang terjauh dan susah sekali. Kasihan teman-teman itu. Perlu kuat, mereka harus punya kekuatan dari diri. Yang itu harus dimulai dari cinta tanah air. Itulah kenapa pentingnya kita punya sesuatu yang membara di dada ini gitu, untuk sehingga kita bisa berjuang untuk pekerjaan, tugas, tanggung jawab, dan dedikasi kita untuk apa sebenarnya. Teman-teman sampai sejauh itu mengarungi laut misalnya, hanya untuk mengawasi. Kadang-kadang ya, mereka itu misalnya lingkup dari pengawasannya itu kan ke pulau-pulau kecil jauh. Untuk sampai ke sana harus mengarungi laut, hempasan samudra. Itu betul hempasan samudra. Oke, tadi tentang cinta tanah air nih. Saya dengar malah Ibu buat
satu lagu. Judulnya adalah Untukmu Indonesia. Untukmu Indonesia. Nanti ada sih lagunya bagus sekali. Sekarang lagunya itu saya kenalkan ke teman-teman, terus pada suka. Siapapun yang dengar itu pasti suka. Untukmu Indonesia, yang mana menghentak dada ini gitu ya, cinta tanah air. Saya pun sebenarnya juga, saya orangnya sangat apa ya, sangat nasionalis. Saya sejak kecil waktu SMP, saya terinspirasi ya, terinspirasi dari Bung Karno. Bung Karno itu idola saya, Bung Karno. Terus R.A. Kartini, itu bacaan-bacaan saya sejak SMP. Sayangnya generasi sekarang kan, siapa idolnya coba generasi sekarang? Nah itu harus diingatkan generasi milenial, generasi Z, bahwa harus ada suatu energi besar di dada mereka, sehingga mereka itu pantang menyerah, tidak gampang menyerah, dan mau membaktikan bekerja. Saya dengar generasi Z memang udah beda lah ya, memang dilahirkan di. Saya juga masih punya anak Gen Z, jadi saya tahu saya punya anak Gen milenial, Gen Z, jadi saya tahu. Tapi tetap menurut saya ya, cinta negeri ini, cinta tanah air itu harus dibangun, ya. Sehingga ya itu kuat yang mengalami tempaan apapun pada saat dia punya prinsip, siapapun harus punya prinsip kalau ingin menghasilkan sesuatu lah, mengkontribusikan sesuatu ya untuk bangsa, untuk akhir nanti keluarga dan dirinya sendiri. Tapi harus ada sesuatu yang besar. Saya selalu bilang kita harus dream big kan, bermimpi besar. Dan harus punya energi besar. Energi besar harus datang tidak dari diri kita sendiri, nggak mungkin kita. Energi kita ya cuma dari sini, tapi harus dikeluarkan, dimotivasi dengan kekuatan besar. Kita bilang Tuhan, memang iya Tuhan. Ya pastinya di atas segala-galanya adalah Tuhan. Tapi in reality di dunia ini harus ada sesuatu yang besar. Dan saya melihatnya adalah cinta tanah air. Tadi kira-kira dari Bung Karno, apanya yang mungkin dari tindakan atau kalimat apa yang diucapkan sehingga bisa menyentuh Ibu menjadi cinta tanah air? Ya tempaan, penderitaan yang beliau jalani ya, dan bagaimana dia terus bermimpi besar untuk negeri yang sedang dijajah pada saat itu untuk merdeka. Kebebasan, kemerdekaan adalah betul-betul sesuatu yang harus dirasakan every individual. Kemerdekaan sebagai suatu bangsa dari suatu penjajahan adalah suatu permulaan. Baru suatu permulaan adalah merdeka sebagai suatu bangsa dari penjajahan. Nah itulah kita harus anti penjajahan, karena itu dasar basic sekali. Tapi kemudian sebagai individu, pemerintah negara ini, pemerintahan ini juga harus memberikan kebebasan. Itulah kenapa ada demokrasi dibangun, ya, bebas dari rasa takut. Kalau masih ada rasa takut, nggak mungkin kita bisa berkreasi. Tapi yang kalau saya takut kemarin pada saat mimpin jadi Badan POM, takut jabatan saya diambil, takut sama pimpinan yang di atas. Kalau nggak mungkin saya bisa berani untuk mempertahankan sesuatu untuk kebaikan masyarakat yang luas gitu. Ya, tapi tentunya kebebasan juga harus ada batasannya ya. Jadi iya, juga kebebasan. Tapi aspek ya harus bisa, itu pintar ya, harus bisa membedakan kebebasan di dalam satu standar-standar hukum, etika, terutama pertama etika, adab, etika, agama, hukum normatif dan sebagainya, itu tetap harus, itu jelas ya. Nah itu juga yang harus terus kita edukasi kita semua ya. Nah ini karena keterbatasan waktu, Bu, mungkin ada satu pertanyaan lagi. Apa pesan Ibu terhadap industri nanti yang akan memproduksi produk-produk makanan dan obat-obatan, dan juga kepada konsumen masyarakat kita supaya lebih bijak memilih produk dan makanan ini? Ya mungkin ya pesannya yang selalu kita gaungkan bersama ya, bahwa aspek bagaimana menjaga keamanan obat, baik di obat dan makanan, baik di produksi, menjaga kualitas sumber daya manusia Indonesia yang menuju pada Indonesia emas, harapan kita 2045 ya, atau Indonesia maju lah ya ke depan, yang tentunya sangat tergantung sekali dengan kualitas produk obat dan makanan. Nah yang diproduksi tentunya menjadi tanggung jawab dunia usaha juga untuk bekerja sama dengan Badan POM. Jadi pesan saya ya bekerja sama dengan sebaik-baiknya dengan Badan POM ya, untuk kepentingan yang utama, kepentingan bersama kita adalah untuk masyarakat, untuk produk yang aman, berkualitas, bermanfaat untuk masyarakat. Itu mudah-mudahan akan selalu menjadi komitmen kita bersama ya, antara dunia usaha dengan Badan POM. Tentu saja Badan POM akan juga melayani dan menjadi tanggung jawab Badan POM untuk melayani dan melindungi dunia usaha, termasuk melindungi Indonesia, menjaga
aspek standar-standar untuk produk yang dihasilkan dunia usaha, kan itu cara kita untuk melindungi juga. Sampai ada kejadian yang rugi juga mereka. Harus menarik produknya, harus menghentikan atau bahkan ditutup barangkali. Iya, menghentikan produksi itu lebih mahal lagi mereka harus. Jadi sebelum itu ya tegakkan aja standar-standar yang sudah diinikan, itu cara kita melindungi gitu. Tapi Badan POM akan selalu tentunya di depan adalah mendampingi dunia usaha untuk kepada berkembang. masyarakat apa pesan Ibu? Masyarakat menjadi masyarakat yang pintar. Ya, kalau kita selalu bilang cek klik, ya kalau mau beli produk cek klik, cek kemasan, cek labelnya, ini masuk tadi ada QR code, cek izin edarnya, dan cek tanggal kadaluarsa. Itu penting banget. Jadi klik ya, KLIK. KLIK. Ya, kemasan, label, izin dan kadaluarsa. Dan jadilah konsumen yang pintar. Ya. Jadi Badan POM memang selalu mengedukasi pada masyarakat. Masyarakat bisa membaca. Sekarang di online juga banyak informasi. Selalu aware ya, selalu bertanya tentang satu produk, jangan tergoda oleh berbagai iklan-iklan ya. Yang orang jualan sih dia dengan mudahnya menjual klaim-klaim ini bisa langsung mengobati dan sebagainya. Tapi jadilah kita konsumen yang pintar. Bijak, karena kalau salah memasukkan produk ke badan kita, ya akibatnya bisa langsung saat itu kita merasakan, atau yang susah adalah kalau jangka panjang organ-organ, sakit ginjal, kanker dan sebagainya. Jadi berhati-hati dan sayang pada tubuh kita dengan apa yang dikonsumsi. Gitu. Makasih Bu atas waktunya dan tempatnya yang luar biasa. Sama-sama Pak Edi dan timnya yang luar biasa. Ya, sukses terus ya. Mudah-mudahan memberikan manfaat dan edukasi pada masyarakat, bekerja sama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sobat setia SRON, itulah tadi obrolan saya dengan Dr. Insinyur Penny Kusumastuti Lukito. Semoga penjelasan beliau bisa memberikan kita pencerahan dan edukasi buat kita semuanya, baik di dunia usaha ataupun di masyarakat sebagai konsumen. Nantikan obrolan berikutnya yang tetap menarik bersama narasumber yang wow dan amazing hanya di SRON, edisi yang discussion podcast yang kreatif, inovatif, dan informatif. Sampai jumpa.